Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Sistem Operasi bersama saya Imam Fauji. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan sistem komputer. Jadi inilah bahasan pertama sebelum kita masuk ke bahasan sistem operasi. Nah, jadi kita harus memahami dulu ya sistem komputer. Nah, kalau bicara komputer, ya ini awalnya itu berasal dari kata bahasa Latin yaitu computare, ya, yang artinya menghitung. Nah, dalam bahasa Inggris disebut dengan to compute, ya. Secara bahasa berarti si komputer ini merupakan alat untuk menghitung, ya, alat untuk menghitung, ya, atau melakukan pemrosesan perhitungan menggunakan aritmatika, ya. Nah, jadi kalau kita bicara komputer ini berarti suatu perangkat, suatu alat, ya, alat elektronik yang digunakan untuk apa? Mengolah data. Ketika mengolah data juga ya perlu ya ada proses suatu perhitungan, nah, dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, dari pengolahan tersebut nanti akan menghasilkan suatu output berupa informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Nah, selain itu juga ada definisi lain mengenai komputer, yaitu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas. Nah, bisa yaitu input, proses, dan output. Nah, kemudian menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Nah, kalau bicara komputer ini memiliki 4 fungsi dasar, ya. Ini berdasarkan definisi-definisi yang ada yang sudah saya jelaskan. Berarti ada pengolahan data yang kita kenal adalah data processing. Nah, kalau data processing di sini yaitu komputer ini untuk mengolah kumpulan data yang menghasilkan suatu yang yang berguna, ya. Jadi si komputer ini mengolah kumpulan data yang menghasilkan suatu yang berguna, yaitu si informasi. Nah, data yang diolah ini biasanya bisa berupa kata, grafik, ya, objek, ya. Nah, tergantung kebutuhan dari si pengguna, ya, si pengguna komputer. Nah, kemudian fungsi dari data storage, ya, di sini kan ya, jadi ya di definisi ada menyimpan perintah-perintah, ya, menyimpan data, ya. Jadi data ini gak hanya diproses, ya, tapi disimpan juga, ya. Nah, untuk memakan banyak data, nah, suatu saat nanti data tersebut akan digunakan kembali, ya, untuk apa? Untuk diolah. Di semua data dalam satu komputer itu akan disimpan, ya, dalam sebuah misalnya penyimpanan seperti hard disk misalnya. Nah, atau istilah lainnya adalah memori, ya, tergantung jenis penyimpanannya seperti apa atau memori apa, gitu ya. Nah, selain itu juga, ya, ada proses pemindahan data, ya. Nah, misalnya untuk mengirim atau menerima data misalnya dari komputer satu ke komputer lain, atau misalnya dari suatu peripheral satu ke peripheral lain. Nah, supaya apa? Supaya pengolahan data lebih mudah, gitu. Kemudian sebagai kendali di sini adalah suatu komputer ini dikerjakan oleh seseorang yang seorang yang memberikan suatu instruksi perintah ke dalam suatu sistem komputer. Lalu komputer inilah nanti akan mengerjakan sesuatu dengan perintah yang diinput oleh si pengguna. Nah, maka dalam perangkat dasar komputer ini ada 3 komponen, ya, komponen hardware, software, dan brainware. Nah, tadi dikatakan seperti yang tadi saya jelaskan, ya, pengendalian data, ya, atau gitu istilahnya, ya, data control, ya, dimana ya perintah tersebut itu diinput oleh si pengguna. Nah, pengguna ini ada brainware, yang dikatakan adalah brainware. Jadi orang yang menggunakan komputer, gitu. Nah, 3 komponen ini, ya, ini saling berkaitan dan ini gak bisa misalkan dipisahkan, ya. Kalau misalnya gini, misalnya hardware ini gak bisa bekerja kalau ada software dan brainware, dan begitu juga software ini dapat bekerja kalau ada hardware dan ada brainware, dan brainware juga, ya, ini dapat melakukan aktivitasnya, ya, kalau ada hardware dan software. Ini makanya 3 komponen ini, ya, gak bisa dipisahkan.
Oke, gitu ya. Nah, dalam komponen hardware ini bisa dikatakan ya, kalau istilah hard ya, ininya perangkat keras ya, ya, yang terdapat dalam sebuah komputer. Ya, dia akan dibahas ya, hardware itu dalam satu komputer ada apa aja ya, gitu. Kemudian yang jelas ya, dalam suatu komputer ini, hardware ini ada inputan, ada proses, dan ada output ya, ada proses, ada output. Nah, perangkat inputan ini merupakan sebuah perangkat keras ya, yang dipakai untuk memasukkan input dari user. Nah, gitu. Kemudian ada port prosesannya, jadi data yang diinput itu akan diproses dan akan dimasukkan suatu output yang melalui perangkat output. Ya, analogis seperti ini. Ya, si brainware ini akan menginput atau misalkan memberikan perintah-perintah melalui perangkat inputan. Kemudian perintah tersebut nanti akan diproses ya, dan akan menghasilkan output yang ditampilkan di perangkat output gitu. Sederhana nanti ya, gitu. Kemudian software ini kumpulan data elektronik ya, berupa digital ya, yang disimpan diatur oleh komputer. Makanya bentuk dari software ini adalah bentuk kode biner misalnya itu ya. Data komputer yang disimpan ini dapat berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah ya. Nah, software ini tidak dapat misalnya tidak dapat berjalan sendiri ya, tanpa ada yang mengontrolnya tadi, yaitu si brainware. Nah, di sini ada 3 jenis software, yaitu sistem operasi, ada bahasa pemrograman, kemudian ada program aplikasi. Nah, ini adalah sistem operasi ya, yang nanti dibahas di pembahasan berikutnya, di mana sistem operasi ini adalah sebagai pengendali hardware ya, dan sebagai penghubung antara brainware dan penghubung brainware dengan hardware. Oke, gitu. Oke, tadi brainware, kalau brainware ini sudah jelas ya, sudah saya sampaikan. Jadi orang yang menggunakan komputer atau yang mengoperasikan komputer, nah, brainware ini bisa berusia apa aja ya, bisa sebagai programmer ya, atau sebagai end user atau lainnya yang menggunakan yang memiliki kepentingan menggunakan komputer. Nah, di sini adalah komponen-komponen perangkat keras. Nah, ini detailnya, ini ada prosesor ya, kemudian ada motherboard ya. Nah, prosesor ini adalah otak dari si komputer yang melakukan pemrosesan. Jadi inilah otak si komputernya di dalam prosesor. Nah, prosesor ini melekat pada motherboard. Jadi motherboard inilah sebagai tempat melekatnya prosesor, kemudian memori, kemudian VGA ya, kemudian sound card, kemudian network, kemudian perangkat masukan dan perangkat keluaran. Semuanya ini ya, memori, VGA, sound, dan network, perangkat masukan, perangkat keluaran itu pada motherboard ya. Di dalam motherboard ada prosesor. Nah, oke, itu ya. Memori, nah, digunakan untuk sebagai penyimpanan data. Penyimpanan di sini ada yang bersifat sementara dan ada bersifat permanen. Nanti akan dibahas di konsep memori ya. VGA di sini sama halnya dengan suatu memori ya, tempat penyimpanan data, tetapi di sini khusus untuk melakukan pemrosesan ya, imaging processing ya, di sini VGA ini ya. Grafik, yang kaitan dengan grafik diproseskan di VGA ya, gitu. Dan VGA juga ada semacam, kalau yang versi sekarang itu sudah menggunakan yang namanya prosesor ya, yang kita kenal adalah GPU, Graphic Processing Unit ya. Jadi beda ya, tadi ada CPU ya kalau di prosesor, kalau di VGA itu GPU ya. Jadi GPU ini bukan kursor pijat urut ya, tapi Graphical Processing Unit. Nah, digunakan untuk otak dari si VGA ya, atau grafik ya, untuk mengolah data dalam bentuk grafik. Kemudian sound card di sini digunakan untuk suara ya, baik itu suara input atau output gitu. Kemudian network, jaringan untuk menghubungkan beberapa komputer ya. Kemudian ada perangkat masukan dan aturan perangkat masukan ya. Dalam komputer ini itu wajib ada yang namanya input ya. Kalau misalnya nggak ada inputan bagaimana? Nah, terus sederhananya misalkan input mulai dari keyboard ya, misalnya mouse, itulah perangkat masukan. Nah, karena dengan ada perangkat masukan inilah si user ini bisa mengirimkan suatu perintah, dan ada perangkat keluaran. Perangkat keluaran ini bisa menghasilkan
output yang dihasilkan dari pemrosesan dan inputan si user. Oke, itu ya garis besar pengertian komputer itu. Nah, di sini ada perbedaan komputer dulu dan sekarang. Ya, kalau dulu ya komputer pertama disebut dengan mainframe. Jadi mainframe ini ya si komputer ini dapat melakukan pemrosesan secara sendiri. Ya, dan khusus ya biasanya mainframe ini dihubungkan dengan komputer DAM ya, dimana komputer DAM ini kalau dulu itu jadi komputer yang tidak bisa melakukan pemrosesan. Nah, jadi kalau mau harus melakukan pemrosesan itu harus terhubung dengan mainframe. Kalau sekarang komputer ini merupakan kumpulan komputer dalam jaringan. Jadi setiap komputer ini bisa melakukan pemrosesan. Nah, kalau dulu tidak ya, harus terhubung dengan mainframe. Memori di dulu ya itu hanya menggunakan kilobytes. Ya, kalau sekarang ini sudah mencapai gigabyte. Bahkan ya ada sampai 8 gigabytes ya, 16 gigabytes itu memori sekarang. Beda dengan yang lain. Penyimpanan disk juga ya dulu itu hanya mencapai megabyte, kalau sekarang sudah mencapai gigabyte bahkan terabyte ya. Jadi semakin berkembang itu nanti bisa jadi ya sampai ya ratusan terabyte lah itu ya, nanti bisa aja kembangnya dengan teknologi yang makin modern. Kemudian sistem operasi, kalau dulu bagaimana? Setiap arsitektur komputer ini menggunakan sistem operasi yang berbeda. Taruhlah misalnya saya menggunakan IBM ya, kemudian yang satu lagi misalnya menggunakan Apple, misalnya itu tidak bisa sembarang menggunakan sistem operasi. Kemudian misalnya komputer A, komputer B itu tidak bisa secara langsung kita menginstal sistem operasi. Jadi khusus hardware A sistem operasinya A, hardware B sistem operasinya B, gitu ya. Kemudian kalau sekarang ya sistem operasi didominasi oleh Microsoft ya, khususnya ada beberapa pengecualian ya. Misalnya untuk kawasan benua tertentu itu misalnya ada yang didominasi oleh si Linux ya, ada yang didominasi oleh Apple. Tapi pada umumnya sekarang ini yang mendominasi masih secara umum itu masih Microsoft. Oke ya. Nah, di sini adalah arsitektur dari komputer. Ya, ini sebenarnya sudah dibahas di mata kuliah organisasi komputer. Ya, tapi di sini saya akan record. Nah, dalam komponen arsitektur komputer di sini ada yang namanya I/O port, ya, input output port. Nah, pernah kita lihat misalnya dalam satu komputer itu ada colokan ya, ibaratnya ya untuk input. Contohnya misalkan kayak USB lah, ya. Ya, USB ya itu adalah I/O port. Ya, yang kita kenal adalah universal serial bus ya. Kemudian misalkan colokan untuk misalnya keyboard, mouse, nah itu adalah I/O port. Nah, I/O port ini nanti akan dihubungkan dengan dua komponen, yaitu input device dan output device. Input device tadi kayak keyboard, kemudian kayak misalnya mouse, itu input device. Di mana input device ini digunakan untuk mengirimkan suatu perintah. Nah, makanya perintah ini bisa nyampe ke CPU itu dari mana? Karena ada I/O port ya sebagai penghubungnya. Ya, maksudnya sebagai jalur masuknya gitu ya. Kemudian ada output device ya, output device yaitu jadi data yang sudah diolah ya, diproses itu nanti akan dihasilkan di output device kayak gitu ya. Nah, kemudian ada bus ya. Nah, bus inilah sebenarnya bus ini adalah sebagai jalur penghubung ya antar setiap modul-modul ya. Nah, jadi ibaratnya dalam bus ini adalah sebuah sistem yang mentransferkan suatu data atau aliran listrik antara komponen komputer satu dengan maksudnya dengan komponen satu dengan komponen lainnya dalam satu komputer, atau misalkan server satu dengan server lainnya, itu bus. Yang makanya kan ada yang tentang USB ya, universal serial bus ya. Makanya di sini sebagai penghantar, penghubung ya. Bus di sini bukan bus yang kita kenal di mobil-mobil ya, bukan. Jadi ini sebagai jalur penghubung antar komponen ya. Nah, di sini ada fungsi bus ya. Jadi sebagai untuk mengalirnya ya data ya di dalam suatu komputer. Tanpa ada data tanpa ada bus ini, data ini nggak bisa mengalir. Kalau misalkan dari input device ke CPU itu ada yang jalurnya, yaitu istilah bus gitu. Nah, ada 3 jenis bus, yaitu data bus, address bus, dan control bus. Kalau data bus ini adalah jalur perpindahan datanya ya antar modul. Taruhlah misalkan data dari I/O port
ya ke CPU ya. Nah, itu menggunakan jalur data bus gitu. Nah, itu ya. Kemudian kalau address bus sebagai untuk menandakan lokasi sumber dan tujuan. Data bus data yang dikirim ya dari sumber ke tujuan. Nah, itu menggunakan control bus. Jadi kemana data itu dikirim, dari mana data itu dikirim ya. Jadi sebagai pengendali ya, makanya data ini bisa nyampe ya ke CPU karena ada control bus gitu. Kemudian address bus maksudnya ya. Address bus ini sebagai sebagai untuk menandakan lokasi ya, address bus ini ya. Jadi dari mana data itu dikirim dan kemana data itu dikirim itu tadi itu. Jadi address bus ini ya untuk menandakan lokasi sumber dan tujuan pada proses transfer data, intinya itu. Jadi tadi control bus itu untuk mengidentifikasikan alamat busnya. Nah, baru ini ya sebagai mengidentifikasi ya, atau jadi si control bus ini sebagai mensinkronisasi ya proses penerimaan dan pengiriman datanya. Jadi supaya data sinkron ya, misalkan apakah data yang dikirim dengan diterima itu sama, yaitu menggunakan control bus gitu. Nah, di sini ada istilah yang namanya CPU ya. CPU ini ada dua bagian, yaitu CU dan ALU. Nah, control unit ya, unit pengendali, dan ALU kayak gitu. Jadi kalau yang kaitannya dengan aritmatik berarti dia ALU. Nah, itu ya. Kalau yang kaitan dengan pengendali itu dengan control unit. Nah, itu ini sudah dibahas di organisasi komputer ya, jadi saya review aja. Nah, kemudian memori ini ya misalnya yang internal ya, RAM, random access memory. Kemudian yang namanya memori ya penyimpanan sekunder, maksudnya hard disk, itu saya harus memori gitu. Nah, di sana aliran data tersebut ini ya saling terhubung melalui jalur bus. Oke, untuk penjelasan ya mengenai sistem komputer 1 ya cukup sekian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.